Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam ukhuwah, salam ukhuwah wataniyah, salam ukhuwah jam'iyah. NU sedang bergoyang-goyang karena digoyang-goyang ya. Mau ada MLB ya. Padahal sesungguhnya MLB itu akan sukses ya. Menurut saya akan sukses, akan bagus ya. Kalau momennya tepat. Mengapa demikian? Karena sebenarnya adanya MLB itu adalah bentuk akumulasi dari beberapa yang dianggap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus PBNU. Nah sekarang kan sudah PBNU ada keberhasilan. Keberhasilannya apa? Mau merebut kembali jatman dari Habib Lutfi bin Yahya. Nah sesungguhnya termasuk juga ya, masalah nasab, ya, masalah macam-macam lah, atau masalah terlalu masuknya NU di politik itu sesungguhnya. Tapi yang paling paling memukul ya perasaan itu menurut saya dua ya. Pertama tentang yang berhubungan dengan jatman, yang kedua masalah nasab. Nah, kalau sekarang kan sudah mendingan ini ya, tapi enggak apalah ya. Kalau sudah basah ya mandi sekali ya, kia monpon becang kia mandi sekali. Terus kia pun MLB mungkin nanti bisa merekomendasikan ya dari ulama-ulama sepuh, dari ulama-ulama yang tergabung dalam untuk mengadakan MLB ya, direkomendasikan saja ya. Mari kita simak, ini merupakan penjelasan dari seorang ustadz ya, supaya kita lebih paham ya. Selamat mengikuti. Ini sisi lain yang sedang ramai dibicarakan dalam dunia organisasi PBNU. Kalau yang sebelumnya jatman dan hasilnya tentu mengembirakan bagi kelompok sebelah, yaitu Ba'alawi sudah tidak jadi ketua jatman lagi, Habib Lutfi sudah tersingkir, diganti putra dari pendiri jatman itu sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Halwani. Saya sudah bilang, yaitu memang mestinya begitu. Habib Lutfi udah terlalu lama lah. Nah, di bagian ini yaitu wacana atau mungkin sudah dilaksanakan ya, musyawarah luar biasa NU atau MLB NU. Sayangnya ini berbeda sekali. Saya ambilkan dari berita yang dilansir di situs resminya NU Banten, NU Online di Banten. Nah, itu lihat pernyataannya. Wakil Rais Am PBNU mengatakan ya, 100% PWNU, PCNU se-Indonesia tolak MLB. Luar biasa Pak, 100%. Jadi semuanya itu menolak. Wah, kalau begini mah sulit ya. Karena syaratnya itu minimal 50%. Kalau 100%-nya nolak, jangankan 100%. 55% nolak aja udah nggak bisa. Agak berat ini. Jadi kayaknya pestanya nggak jadi kalau ini. Sebelumnya anggap pesta ya, sudah jatman sudah tersingkir Ba'alawi, oke berpesta. Yang ini kayaknya sulit. Kenapa begini? Karena ada juga yang menggoreng ini dikait-kaitkan dengan isu nasab, karena Rais Amnya, ketua umum PBNU-nya itu getol sekali, atau bahkan secara tegas menyatakan tidak sekelompok dengan Kiai Madudin, tidak sekelompok dengan pembatal nasab. Bahkan ketua lembaga dakwahnya itu Kiai Dr. Fahru Rozi kalau tidak salah mengatakan ya PBNU tidak di kelompok Anda. Bahkan Kiai Madudinnya sudah nggak jadi Basul Masail lagi, nggak jadi anggota Basul Masail PBNU lagi, nggak jadi anggota LBM. LBM itu lembaga Basul Masail. Kalau MLB musyawarah luar biasa. Ini ya agak-agak mirip, jangan sampai terbalik ya. Jadi kalau di bagian yang ini kayaknya akan gigit jari ya. Kayak kalau saya yakin sih MLB ini ya tidak akan menghasilkan apa-apa, karena mungkin
cacat ya. Walaupun bahasa cacat itu bukan dari saya. Wakil Rois Am PBNU ini Kiai Haji Iskandar ini juga mengatakan itu cacat ya. Coba kita perhatikan yang ini, beliau mengatakan kalau di media diisukan ya, isu ya, ada pelaksanaan MLB di Surabaya dan akan ditutup di Jombang dan dihadiri oleh setiap PW, kemudian cabang, kemudian akan silaturahmi kepada sesepuh, maka itu sebuah kebohongan belaka, ungkap Kiai Anwar saat konsolidasi PCNU se-Jawa Tengah di hotel apa itu Dewangsa Loirin Sukoharjo Sabtu ya, belum lama ini ya, beberapa hari yang lalu. Jadi dipertegas bahwa itu kebohongan, nggak ada cerita kiai-kiai sepuh itu setuju dengan MLB. Bahkan di berita lain dikatakan bahwa kiai-kiai sepuh merestui MLB, kata Rais Am itu adalah kata wakil Rais Am itu adalah kebohongan, artinya tidak pernah ada. Sehingga beliau mengatakan 100% menolak. Nah, ini kan sangat otoritatif Pak yang mengatakan wakil Rois Am. Kenapa nggak Rois Amnya? Ya kalau Rois Amnya kan mungkin akan menjadi objek dari MLB-nya itu. Nggak elok aja kalau dia yang mengatakan oh MLB itu nggak benar. Seolah-olah seperti tidak mau disingkirkan atau tidak mau dipecat atau apa gitu kan ya. Padahal beliau sendiri sering bilang ya kalau mau diganti ganti, tapi secara benar kan sudah jelas ya. Berbeda dengan ketumnya agak kasar awal-awal. Ya MLB itu yang menggagas orang-orang pengangguran katanya. Memang bahasa-bahasa khas guyon mungkin ya, tetapi nggak elok juga seperti itu. Perhatikan kemudian dari mana narasi cacat seperti yang saya bilang tadi. Ia melanjutkan, ia ini maksudnya ya wakil Rais Am ini ya, kayak Iskandar ini, melanjutkan atau menambahkan terdapat kecacatan dalam penyelenggaraan MLB ini. Pertama, MLB tidak melibatkan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi itu yang pertama ya. Jadi yang ikut itu nggak ada yang pengurus besarnya ya. Ya entah siapa yang mengurus itu ya, yang ikut ya. Kemudian yang kedua, MLB harus diikuti oleh 50% lebih dari pengurus cabang NU, PCNU atau pengurus wilayah NU, PWNU di seluruh Indonesia. Dan nyatanya 100% dari PCNU dan PWNU seluruh Indonesia menyatakan menolak adanya muktamar luar biasa. Tegasnya ya, kalau begini mah susah Pak ya Pak. Harus 50% lebih, kenyataannya 100% menolak. Dan yang menggagas itu satu pun tidak ada yang pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus besarnya. Ya agak iya juga. Ya kan yang mau diganti itu kan pengurus besar. Masa yang mau ganti yang bawahnya? Agak repot ya memang. Mestinya memang harus begitu. Kalaupun mau bawahnya yang mengganti tapi harus suara mayoritas ya. Suara mayoritas itu diilustrasikan 50% lebih. Jadi kalau sudah terkumpul 50% lebih dari PWNU, PCNU seluruh Indonesia ini ingin mengusulkan ada musyawarah luar biasa, maka baru itu terlaksana. Itu pun pelaksananya juga harus dari pengurus besarnya. Ya kalau bukan pengurus besarnya, terus juga klaim-klaim saja, ya gitu Pak. Gagal pestanya ini, nggak jadi kayaknya ya. Ya kita tunggu-tunggu saja. Karena ini kan yang berbicara wakil Rois Amnya Pak. Masa kita nggak percaya? Terus kita mau percaya ke siapa? Kadang-kadang kita itu mengedepankan apa yang kita harapkan sih. Jadi berbeda antara kepercayaan dengan harapan itu berbeda. Kamu misalnya sudah yakin menang misalnya ya. Padahal semua instrumen kemenangan kamu itu tidak ada. Kenapa kamu masih yakin bisa menang? Itu karena berharap. Jadi kita terkadang tertipu dengan harapan. Sudah nggak masuk akal, tapi karena berharap kamu masih bisa yakin. Siapa tahu. Muncul bahasa siapa tahu ada keajaiban. Padahal misalnya itu nggak menimpa kamu, misalnya itu untuk orang lain, untung sialnya nggak berkaitan dengan kamu mungkin akan lebih fair. Oh itu kalau begitu mah akan sial. Wah kalau begitu mah nggak akan untung, kalau begitu mah akan rugi. Kita akan lebih realistis. Tapi kalau untuk diri sendiri, semua orang tidak mau rugi, semua orang tidak mau celaka, semua orang tidak mau sial. Maka walaupun potensi sialnya udah 99,9%, potensi selamatnya 0%, kita masih berharap. Dan itu akan mulai yakin. Saya yakin Allah akan menolong saya. Saya yakin. Itulah
Kalau kita bicara yakin dan tidak yakin berkaitan dengan kebutuhan kita, kepentingan kita, harapan kita, maka kita tidak akan pernah objektif. Selalu subjektif, selalu ingin kita nyaman. Karena kalau kita ingin sesuatu, berharap sesuatu, terus kita tidak yakin, itu menyiksa diri, Pak. Mesti kita lebih mudah untuk yakin gitu. Yakin saya mah, pokoknya apapun yang terjadi yakin saya mah. Itu ya, itu. Apa ada kaitannya dengan nasab? Ya mungkin ya, karena kamu benci kepada satu kelompok, sudah benci, sudah ke ubun-ubun bencinya. Walaupun dijelaskan sebegitunya, kamu dalam hatinya itu sudah berharap mereka benar-benar batal, sehingga itulah yang mewarnai keyakinannya. Itu maksudnya ya. Walaupun bukan itu juga maksud ya. Ya mungkin itu maksudnya dari yang bukan maksudnya ya. Kira-kira begitu. Ada lagi, ini semuanya saya ambil dari berita di Banten ya, di NU online tapi Banten ya. Jadi kan mungkin NU online itu per daerah juga ya, atau per wilayah di Banten ini ya. Kemudian terakhir saya ambilkan pernyataan dari Dr. Fahrul ya. Kalau yang ini agak lain ya bahasanya ya. Ketua PBNU Ahmad Fahrul Rozi menilai MLB sebagai lelucon. Oh, kasar sekali ya. Ya mungkin bahasa bercanda ya, lelucon ya. Pasalnya berdasarkan hasil penelusurannya sampai saat ini tak ditemukan satupun cabang NU yang mendukung acara tersebut. Ini organisasi besar, ini organisasi mapan. Masa bikin acaranya melalui Zoom daring, aneh katanya di Jakarta pada hari Senin. Wah, Senin kemarin ya, tanggal 23 bulan Desember tahun 2024. Ini memang kalau di jajaran Tanfidia itu agak-agak bahasanya ya, lebih lugas mungkin ya. Satunya mengatakan yang ketumnya itu ya, itu ada beredar di YouTube, itu kan pengangguran saja ya, artinya ya apa ya, ya mungkin terkonfirmasi dengan yang pertama tadi itu. Mereka bukan pengurus PB ya, bukan pengurus besarnya ya. Sementara kalau PB-nya ini ya mulai dari ketua yang bagian dakwah LDM ya, lembaga dakwah LDNU, yaitu Kiai Dr. Fahrul ini, ada juga wakil Rais Amnya Kiai Haji Iskandar. Itu tegas, itu kebohongan. Yang satunya lagi malah lelucon. Ada juga dari Mbak Yeni ya, putrinya Gus Dur, itu upaya pemecah belah dan sebagainya. Ada juga dari berbagai macam-macam. Jadi kalau kita mau dengar suara ini, suara tentang LBM, bukan LBM ya, MLB NU ini, kalau kita dengar dari tokoh-tokoh utama NU, ya narasinya ya begitu ya, nolak, tapi bahasanya ada yang masih standar, yaitu kebohongan, tidak benar. Ada yang lebih ke arah-arah agak merosting ya, lelucon ya, aneh gitu. Masa organisasi besar MLB-nya kok daring atau apalah ya. Jadi kalau untuk kali ini kayaknya gagal bersorak ya kelompok sebelah ini ya. Ya cukuplah, biasa kita itu ya, kadang di bagian ini menang, kadang di bagian lain kalah. Ya begitu ya. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha ya. Kalau mau ditarik kepada bagaimana mekanisme kehidupan ini, ada falsafah dalam sebuah syair itu, fal yaumulana wal yaumu alaina. Jadi kadang hari ini kita untung, besok kita sial gitu. Di bagian ini mungkin belum waktunya bersorak. Mungkin butuh usaha yang lebih ekstra lagi. Yang perlu diingat memang agak lucu ya, bagaimana sebuah organisasi besar mau mengadakan langkah yang besar, bahkan extraordinary ya, makanya bahasanya luar biasa, MLB, tapi penggagasnya kok nggak ada pengurus besarnya. Bahkan persyaratannya juga tidak terpenuhi, misalnya lebih dari 50% yang mendukung, ini malah satu pun nggak ada yang dukung. Ya gimana kalau begitu Pak?